Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Shalom keluarga HCC Palu dan HCC Luwuk serta seluruh jemaat yang menyaksikan renungan kita saat ini. Nah, senang sekali bisa bersama dengan saudara, dan hari ini saya mengajak kita semua untuk sama-sama belajar dari firman Tuhan, biar semuanya kita dikuatkan, terus diteguhkan menjalani masa-masa ini, dan saya percaya semua kita akan terus dipelihara Tuhan. Haleluya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna dan waktu-waktu yang terus kami jalani. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan kami. Berkati kami semua, biar firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu meneguhkan kami, bahkan firman-Mu terus membawa kami kepada rencana-Mu yang luar biasa. Karena itu kami buka hati kami, biar firman-Mu berbicara pada kami dalam nama Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan dalam kitab Markus pasalnya yang keempat. Nah, ini kisah yang sering kali kita dengar, tetapi kita akan bersama-sama melihat bagaimana apa yang menjadi konsen Tuhan bagi kita ketika kita ada di tengah-tengah badai. Ya. Dalam Markus pasal yang keempat ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-41 berkata demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai mereka. Lalu ayat 37, mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, Guru, engkau tidak pedulikah kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam dan tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, adalah sesuatu yang normal ketika seseorang menghadapi sebuah pergumulan atau kemudian bahasanya ada di tengah-tengah badai seperti apa yang kita baca tadi, adalah sesuatu yang normal, yaitu ketika kita menghadapi sebuah masalah, persoalan, apalagi seperti badai, yang pertama menjadi fokus kita adalah bagaimana kita mendapat jalan keluar. Itu menjadi sebuah hal yang normal, itu sesuatu hal yang sudah menjadi naluri setiap kita manusia, bahwa waktu ketika kita menghadapi persoalan-persoalan, kita di dalam segala kesadaran kita terus berupaya bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan jalan keluar dari masalah itu. Nah, itu menjadi konsen kita, ya, itu menjadi konsen kita sebagai manusia. Nah, tidak salah karena memang itu kodrat kita manusia, ya, tidak ada yang salah. Tetapi ketika kita mau terus belajar, bertumbuh, mari coba kita lihat ada sisi yang lain yang Tuhan mau di dalam hidup saya dan di dalam hidup kita semuanya. Apa yang harus menjadi konsen kita bukan hanya pada bagaimana kita mendapatkan jalan keluar, tetapi apa yang menjadi konsen Tuhan. Nah, saudara bisa perhatikan ketika
murid-murid di tengah gelombang, di tengah badai itu, murid-murid menjadi sangat ketakutan, mereka panik sekalipun. Kita tahu bersama bahwa mereka adalah para nelayan-nelayan yang hebat. Mereka adalah orang-orang yang terbiasa menghadapi gelombang. Nah, saya percaya kalau mereka sampai pada kondisi ini, yaitu ketakutan, tentu ini badai yang bukan badai yang biasa, ini badai yang luar biasa. Nah, saya bisa mengandaikan seperti dengan keadaan kita hari-hari ini. Ini bukan badai yang biasa, ini badai yang luar biasa. Sampai hari ini kita masih belum tahu bagaimana dan apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mari saya ajak kita untuk lihat apa yang menjadi konsen Tuhan bagi kita ketika kita ada di dalam persoalan ataupun kita ada di dalam badai sekalipun. Nah, perhatikan baik apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada ayat yang ke-40 ketika muridnya kemudian dalam kepanikan mereka segera berusaha berupaya bagaimana mereka bisa mengatasi perahu tersebut dan bagaimana bisa mereka selamat. Bahkan kemudian akhirnya mereka berteriak dan membangunkan Yesus yang sementara tertidur. Ya, saudara, membangunkan Yesus yang sementara tertidur dengan panik dan berkata, tidak pedulikah Guru kalau kita ini binasa? Nah, saudara, tetapi mari kita lihat apa yang menjadi jawaban Yesus, dan saya percaya itu yang menjadi konsen Yesus untuk saya dan kita semuanya ketika kita menghadapi persoalan. Nah, apakah kata Yesus? Ayat yang ke-40 berkata demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah, ini yang menjadi konsen Tuhan bagi kita, bahwa ketika kita ada di tengah-tengah persoalan, ketika kita ada di tengah persoalan, di tengah-tengah badai atau gelombang, yang pertama-tama yang harus kita bangun adalah jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan. Yang kedua, dikatakan bahwa percaya kita. Nah, artinya bahwa apapun yang kita hadapi, kepercayaan kita kepada Tuhan bukan hanya sekedar kepercayaan yang karena, dalam tanda kutip, karena kita ingin ada jalan keluar. Yesus kemudian menegur murid-murid, kenapa kamu begitu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Karena yang menjadi konsen Tuhan bagi kita bukanlah hanya sekedar jalan keluar, tetapi yang menjadi konsen Tuhan untuk kita adalah bagaimana kita membangun kepercayaan. Nah, saya ingin coba sejenak kita membayangkan, saudara, bahwa seandainya Yesus tidak bangun ketika murid-murid di tengah kepanikan dan Yesus masih asik tertidur, kira-kira bagaimana? Tapi saya percaya, kalaupun Yesus keasikan tidur di buritan, perahu mereka tidak akan pernah tenggelam. Saya percaya sekalipun Yesus mungkin saat itu mereka membangunkan, tetapi Yesus masih asik tidur, pasti murid-murid dalam kepanikan kemudian akan berupaya dan bagaimana caranya untuk bisa menyelesaikan persoalan ini. Saya percaya perahu mereka semua tidak akan mengalami keadaan yang sangat-sangat mengerikan. Saya percaya perahu mereka tidak akan tenggelam. Selanjutnya yang saya percaya bahwa mereka pasti tetap akan sampai. Mereka pasti akan tetap sampai ke tujuan. Badai itu badai yang bukan biasa. Mereka nelayan, mereka tahu bagaimana badai. Tetapi itu bukan badai yang biasa, itu badai yang mengerikan bagi mereka. Tetapi saya percaya bahwa sehebat apapun badai itu, mereka tidak akan tenggelam.
Sehebat apapun badai itu, mereka pasti sampai pada tujuan. Bahkan kalau saudara lain lihat di kisah yang sama di dalam kitab Matius, saudara bisa lihat bagaimana pada akhirnya mereka sampai ke seberang danau dan kemudian mereka melihat perkara yang begitu luar biasa. Nah, begitu juga dengan kita. Kadang-kadang kita sibuk, bagaimana jalan keluar? Percayakah saudara bahwa Tuhan kita tidak akan membiarkan kita? Bahkan dia berkata bahwa dia tidak akan pernah membiarkan kita menghadapi pergumulan, atau dia tidak akan pernah mengizinkan persoalan yang jauh melampaui kekuatan kita. Tetapi dia pasti akan memberi jalan keluar bagi saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya. Nah, badai apapun yang kita hadapi, gelombang seberat apapun, percayalah, kita pasti tidak akan tenggelam. Bahkan kita pasti akan sampai pada tujuan, yaitu rencana Tuhan yang luar biasa. Nah saudara, saya tidak tahu bagaimana kita menghadapi hari-hari ini ke depan. Tetapi percayalah, sekali-kali perahu kehidupan kita tidak akan tenggelam. Sekali-kali perahu kehidupan kita itu pasti akan sampai pada tujuan, yaitu rencana Tuhan yang luar biasa. Tetapi apa yang perlu kita pastikan dalam diri kita? Yang perlu kita pastikan adalah pastikan bahwa betul kita berjalan bersama Yesus. Sekali lagi, kita berjalan bersama Yesus. Sehebat apapun badai, seperti saya katakan tadi, kalaupun Yesus tidak bangun, murid-murid pasti tetap selamat. Begitu juga saya dan saudara. Sehebat apapun keadaan ini terjadi, kita pasti akan selamat. Kita pasti sampai pada tujuan rencana Tuhan yang luar biasa. Seperti dalam kisah yang sama di Matius, kemudian mereka lihat, wow, mujizat yang luar biasa. Nah, saya percaya kita pun akan mengalami hal yang sama. Amin. Ayo bangkitkan iman kita, terus berjalan bersama dengan Tuhan, dan Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati kami semua, anak-anak-Mu yang menyaksikan siaran online ini Tuhan. Mari berkati semua keluarga besar HCC Palu, HCC Luwuk, dan semua yang menyaksikan program ini. Terus diberkati Tuhan dengan kekuatan, keteguhan iman. Kalau ada di antara kami yang kekurangan iman, Bapak berdoa biar tambahkan iman kami, sehingga kami semakin teguh di dalam Engkau, semakin kuat di dalam Engkau, bahwa kami pasti akan terus berjalan maju. Kami akan sampai pada tujuan, yaitu rencana Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, berkati semua jemaat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di lain waktu. Saya percaya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.